Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisa Analis dengan NIM 22210101114. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian manajemen, yang dimana manajemen merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu management, yang memiliki istilah to manage, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengatur atau mengelola, yang dimana asal usul tersebut memiliki etimologis yang sangat menarik. Dengan kata ini berakar dari bahasa Itali yakni managio, yang kemudian diadopsi dari bahasa Latin managere. Lebih lanjutnya, managere memiliki keterkaitan dengan kata manus dalam bahasa Latin. Seiring berjalannya waktu, di mana penjelasan manajemen yakni merupakan perkembang yang menjadi lebih abstrak, mencakup kemampuan untuk merencana, mengorganisasi, dan mengarahkan berbagai sumber daya guna mencapai tujuan tertentu. Yang dimana manajemen merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengintegrasi berbagai elemen dalam sistem pendidikan sehingga seluruh komponen yang terlibat dalam tersebut dapat berfokus pada upaya pencapaian tujuan pendidikan. Dalam proses ini mencakup beberapa hal, yakni berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal tersebut berguna untuk memastikan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Ada pendapat lain bahwasannya Stoner ini mengatakan bahwasannya manajemen adalah serangkaian tindakan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi organisasi atau pendidikan tersebut. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, manajemen ini harus bertanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Dalam hal ini, Luther Gulick menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu disiplin ilmu yang secara sistematis berupaya memahami alasan dan cara manusia bekerja sama. Di dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yakni seperti penetapan norma, standar, serta prosedur dalam proses perekrutan, pembinaan, pengelolaan, kesejahteraan, hingga pemberhentian tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Dengan hal itu, manajemen ini dapat membantu pendidik bekerja dengan baik, tetapi tetap memperhatikan agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Yang selanjutnya yakni pengertian tentang pendidikan, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik di Nasional, pendidik termasuk dalam tenaga kependidikan yang mencakup berbagai pekerjaan seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain. Dalam hal itu, mereka berpartisipasi dalam pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai tenaga pengajar, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan mengajar peserta didik dengan menyampaikan ilmu, pengetahuan, maupun keterampilan melalui metode yang mudah dipahami. Tenaga pendidik merupakan bagian dari masyarakat yang berkomitmen untuk mengabdikan diri dalam dunia pendidikan, serta diangkat dengan tujuan mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan. Peran utama dalam pendidik ini mencakup administrasi, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, serta pelayanan teknis guna mendukung kelancaran proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Nah, pendidik ini berperan penting
dalam sebuah lembaga pendidikan karena menjadi pendorong utama dalam menciptakan perubahan. Selain itu, pendidik juga bertugas mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik agar mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa tugas pendidik dalam jenjang serta jalur pendidikan. Yang pertama yakni guru, di mana guru memiliki peran utama dalam mendidik dan membimbing peserta didik di jalur pendidikan formal, mencakup PAUD, pendidikan dasar, dan menengah. Mereka bertugas untuk mengajar, melatih, mengarahkan, serta mengevaluasi perkembangan siswa. Yang kedua yakni dosen, yang dimana dosen ini tenaga pendidik di perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam mengajar, pengembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga yakni pamong belajar, yang dimana pamong belajar ini berfokus pada pendidikan non formal dengan tugas mendidik, melatih, membimbing, serta mengembangkan sistem pembelajaran dan alat bantu pendidikan. Yang keempat yakni tutor, di mana tutor ini bertugas untuk membantu siswa dalam proses belajar baik jarak jauh maupun jarak dekat, yakni tatap muka di sekolah formal maupun non formal. Yang kelima yakni fasilitator, yang dimana fasilitator ini memiliki tugas melatih serta menilai peserta didik dalam lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang keempat yakni pamong pendidikan anak usia dini, yakni PAUD, yang dimana bertanggung jawab untuk menjaga, membantu, dan menilai pertumbuhan anak usia dini di tempat bermain, penitipan anak, dan program pendidikan non formal lainnya. Dan yang terakhir ini guru pembimbing, yang dimana guru pembimbing ini khusus memiliki tanggung jawab membimbing, mengajar, serta mengevaluasi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus ini seperti mungkin ada anak yang ada kekurangan atau anak yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, seperti itu. Jadi dalam segi jenis satuan pendidikan ini guru ini ada khusus guru pembimbing, yang dimana guru pembimbing itu membimbing peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya ini pengertian tentang tenaga kependidikan, di mana pengertian tersebut merupakan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan akademik secara komprehensif, yang dimana tenaga pendidikan didefinisikan sebagai individu yang secara khusus mengabdikan diri kepada pendidikan serta diangkat secara resmi untuk menjalankan tugas-tugas administratif, teknis, dan operasional guna memastikan kelancaran sistem pendidikan, yang dimana tenaga kependidikan ini memiliki visi dan misi, di mana visinya pada dasarnya merupakan gambaran masa depan suatu organisasi di mana semua anggota bertanggung jawab dan berkomitmen. Nah, perumusan visi ini merupakan bentuk penyempurnaan dari tugas utama organisasi. Nah, yang dimana misinya adalah langkah-langkah yang harus dijalankan sebagai implementasi dari visi yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Misi ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program kerja serta memberikan fleksibilitas bagi pengembangan kegiatan di lingkungan satuan kependidikan. Dalam lingkup satuan pendidikan, tenaga kependidikan diangkat dan dimanfaatkan sebagai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Mereka berperan dalam menjalankan tugas-tugas tertentu serta mendukung berbagai program yang dirancang oleh kepala sekolah. Adapun kategori tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan yang mencakup berbagai posisi penting, di antaranya yang pertama yakni pengawas sekolah, yang dimana pengawas sekolah bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu yang memimpin dan mengelola sekolah secara keseluruhan, secara efektivitas semua kegiatan sekolah ini kepala sekolah yang mengatur. Yang ketiga yakni kepala tata usaha, yang dimana kepala tata usaha ini yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi sekolah. Yang selanjutnya yakni wakil sekolah,
yang dimana wakil sekolah ini memiliki tugas khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kelima, pustakawan, yang dimana pustakawan ini yang mengelola dan mengembangkan pelayanan perpustakaan guna mendukung pembelajaran. Yang keenam yakni laboran, yang bertanggung untuk mengelola laboratorium yang mendukung kegiatan praktikum. Yang ketujuh yakni penjaga sekolah, yang memastikan keamanan serta ketertiban lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yakni anggota kebersihan sekolah, yang bertugas untuk menjaga kebersihan sekolah dan kenyamanan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yakni tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yang dimana tujuannya itu yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang efektivitas. Yang selanjutnya memastikan bahwa lembaga pendidikan memiliki karyawan yang terampil, dapat diandal, dan sangat termotivasi. Yang selanjutnya mewujudkan sistem pendidikan yang dapat menangani kelemahan pribadi. Yang keempat, mengembangkan kurikulum dengan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan secara berkelanjutan dengan kebutuhan belajar peserta didik serta dinamika kompetitif. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat yakni mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan secara berkelanjutan dengan kebutuhan belajar peserta didik serta dinamika kompetisi di masyarakat. Yang selanjutnya membentuk kepemimpinan yang berkualitas, mempersiapkan pemimpin pendidik yang kompeten. Yang selanjutnya yakni menyeimbangkan kepentingan individu dan institusi, mengharmoniskan tujuan pendidikan pribadi tenaga kependidikan. Dan yang terakhir menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta, bagi tenaga pendidik. Yang selanjutnya yakni ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yang dimana ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan mencakup beberapa aspek penting yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan. Adapun pembagiannya yakni sebagai yang pertama yakni perencanaan, yang dimana perencanaan ini merupakan proses yang melibatkan pembuatan rencana untuk memenuhi kebutuhan guru, termasuk penentuan jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan di masa depan. Yang kedua yakni pengadaan atau perekrutan, di mana kegiatan ini mencakup proses seleksi dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi syarat dan kebutuhan lembaga kependidikan. Yang ketiga ini promosi dan mutasi, yang dimana promosi dan mutasi ini mengelola pergerakan karir tenaga pendidik melalui promosi jabatan atau mutasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat ini kompensasi dan penghargaan, yang dimana ini merupakan menetapkan sistem kompensasi yang adil serta memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik berdasarkan kinerja mereka. Dan yang terakhir yakni pemberhentian, yang dimana pemberhentian ini merupakan proses yang melibatkan pemutusan hubungan kerja dengan tenaga pendidik dan kependidikan jika diperlukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Yang selanjutnya yakni prinsip dan prosedur penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yakni prinsip penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, kemanusiaan, yang dimana manajemen ini harus memperhatikan aspek kemanusiaan, menghargai setiap individu sebagai bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua yakni demokrasi, dimana hal ini merupakan pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi semua pihak yang terlibat, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan. Terus yang ketiga yakni the right mind on the right place, ini mana penempatan tenaga pendidik harus sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi mereka untuk mencapai efektivitas. Yang selanjutnya ini nomor 4, ini dimana equal pay for equal work, yang dimana hal ini menjamin keadilan dalam kompensasi bagi semua tenaga pendidik berdasarkan kinerja dan tanggung jawab. Yang kelima yakni kesamaan arah, merupakan semua kegiatan manajemen harus diarahkan untuk mencapai tujuan kependidikan. Yang keenam akuntabilitas. Akuntabilitas ini setiap tindakan dalam manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yakni efisiensi dan efektivitas, merupakan proses manajemen
harus dilakukan dengan cara yang efisien untuk memaksimalkan hasil pendidikan. Yang selanjutnya yakni prosedur penerapan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia ini harus mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini harus menganalisis dengan organisasi untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas tenaga pendidik memadai. Yang kedua, pengadaan tenaga pendidik. Nah, hal ini harus melakukan proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan kandidat yang memenuhi syarat. Nah, hal itu harus dilakukan secara selektif dan penempatan yang tepat. Jika salah, pasti akan merugikan manajemen kependidikan itu. Nah, tahap rekrutan ini ada 2 tahap. Yang pertama yakni selektif administratif, yang dimana tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan berkas yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kependidikan. Nah, semua persyaratan itu harus disertai dengan lampiran yang diperlukan akan diperiksa secara teliti. Dan yang terakhir ini pengumuman hasil seleksi. Nah, jika sudah pengumuman untuk hasil seleksi ini diturunkan, maka peserta akan ditetapkan sebagai tenaga pendidik yang sah. Yang ketiga ini pembinaan dan pengembangan. Dalam hal ini harus memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan guru. Nah, dalam hal itu kepala sekolah ini harus melakukan tugas yang dimana jika tenaga pendidik ini yang bekerja di tempat tenaga kependidikan menurun kinerjanya, maka kualitas kerja akan menurun. Jika situasi ini tidak diperbaiki, maka hal itu harus diadakannya pelatihan dan seminar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja tenaga kependidikan. Yang selanjutnya yakni promosi dan mutasi, ini mana mengelola pergerakan karir tenaga pendidik melalui promosi atau mutasi yang sesuai dengan kinerja dan potensi mereka. Yang kelima yakni kompensasi dan penghargaan. Nah, dijelaskan bahwasannya kompensasi ini dan penghargaan ini menetapkan sistem kompensasi yang adil serta memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik sesuai kinerja mereka. Yang keenam, bahwa evaluasi kinerja. Nah, dalam pengerjaan ini harus ada penilaian terhadap kinerja tenaga pendidik. Nah, yang terakhir ini pemberhentian, mengelola proses pemutusan hubungan kerja jika diperlukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir yakni model penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, model penerapan manajemen tenaga pendidik dan pendidikan ini ada beberapa. Yang pertama yakni model administratif, yang dimana model ini berfokus pada struktur organisasi dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, dalam ini ada beberapa karakteristik model. Yang pertama yakni pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Yang kedua, sistem rekrutmen dan yang terakhir yakni evaluasi kinerja. Nah, model yang kedua yakni model profesional, di mana model ini lebih menekankan pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ciri-ciri dari model ini harus fokus dalam meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi. Yang kedua, mendorong tenaga pendidik untuk mengembangkan metode pembelajaran inovatif. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan keterampilan administrasi dan manajerial. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi diri dalam meningkatkan profesionalisme. Dan yang selanjutnya yakni model partisipatif, yang dimana model ini mengelola tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan secara demokratis dengan melibatkan semua pihak termasuk kepala sekolah, guru, staf, administrasi, serta stakeholder lainnya. Dan yang selanjutnya ini model kinerja berbasis kompetensi. Ini mana model ini menitik beratkan pada evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.
Nah, dalam model ini dapat diperhatikan yang pertama penilaian berbasis hasil, terus yang kedua pemberian penghargaan bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki prestasi atau kontribusi yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas kependidikan. Adapun tantangan dalam penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yang pertama yakni kurangnya sumber daya. Nah, dari hal itu, maka adanya keterbatasan anggaran sering menjadi kendala dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, karena resistensi terhadap perubahan. Nah, beberapa para pendidik dan kependidikan mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan diri dengan perubahan sistem atau kebijakan baru. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Nah, kadang ke setiap sekolah ini ada keterbatasan fasilitas teknologi dan itu mendukung penerapan manajemen tenaga pendidik lebih modern. Dan terakhir, yakni beban kerja yang tinggi. Nah, dalam beban kerja yang tinggi ini sehingga mempengaruhi efektivitas dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.